Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di video pembelajaran kali ini. Saya Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Garut, Jawa Barat. Salam dan bahagia. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan memaparkan tugas pada alur koneksi antar materi Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Saya berasal dari kelas A7.49 dengan fasilitator Ibu Dr. Anda Siti Aisyah MPD dan pengajar praktik Ibu Tuti Winartini SPDMM. Berikut saya sajikan koneksi antar materi. A. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Coaching adalah proses kolaboratif yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Coaching adalah bentuk kemitraan bersama klien untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimiliki melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Coaching berguna untuk membantu seseorang mencapai tujuan dalam hidupnya. Coaching sekarang menganut prinsip bahwa coach secara alami, kreatif, banyak akal, dan manusia seutuhnya. Karena dialah yang tahu jawaban atas kebutuhannya sendiri. Dalam hal ini, coach dipandang sebagai guru sekaligus murid. Dengan pendekatan ini, coach tidak dipandang sebagai seorang ahli, serba tahu dan memiliki jawaban atas segala permasalahan dalam kehidupan coaching. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya sebagai seorang pamong. Guru dapat memberikan tuntunan melalui pertanyaan-pertanyaan reflektif dan efektif agar kekuatan kodrat anak terpancar dari dirinya. Paradigma berpikir coaching. Yang pertama, fokus pada coaching, bersikap terbuka dan ingin tahu, memiliki kesadaran diri yang kuat, dan mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching yaitu kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee adalah mitra, yang berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan melalui percakapan dua arah, memicu proses berpikir coachee dan memetakan serta menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Yang ketiga, memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan atau coaching. Kompetensi insi coach. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence. Kehadiran penuh adalah kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coaching, atau pada proses coaching disebut sebagai coaching presence, sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. Kehadiran penuh ini adalah bagian dari kesadaran diri yang akan membantu munculnya paradigma berpikir dan kompetensi inti saat kita melakukan percakapan coaching. Yang kedua, mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah kemampuan untuk fokus pada apa yang dikatakan oleh lawan bicara dan memahami keseluruhan makna yang tidak terucapkan.
Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan menggugah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal yang mungkin belum terfikirkan sebelumnya, mengungkapkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coachee untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensi. Berikut alur percakapan Tirta. Tujuan: menyepakati topik pembicaraan dan hasil pembicaraan. Identifikasi, menggali dan memetakan situasi saat ini, hubungkan dengan fakta-fakta yang ada. Rencana aksi, mengembangkan ide untuk alternatif rencana aksi atau solusi. Dan yang terakhir, tanggung jawab, berkomitmen akan langkah selanjutnya. Supervisi akademik dengan paradigma coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Oleh karena itu, kegiatan supervisi akademik hanya mempunyai satu tujuan, yaitu pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka meningkatkan kinerja mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua paradigma utama menjadi landasan untuk melakukan proses supervisi akademik yang memberdayakan, yaitu paradigma pengembangan kompetensi yang berkelanjutan dan optimalisasi potensi setiap individu. Prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan menyeluruh. Pelaksanaan supervisi akademik berdasarkan kebutuhan dan tujuan sekolah dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan supervisi, dan tindak lanjut. Pada tahap perencanaan, supervisi merumuskan tujuan, melihat kebutuhan pengembangan guru, memilih pendekatan, teknik, model, menetapkan jadwal, dan menyiapkan berbagai instrumen. Salah satu bagian tahapan pelaksanaan supervisi akademik adalah observasi pembelajaran di kelas, atau biasa disebut dengan supervisi klinis. Supervisi klinis adalah rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kinerja belajar guru di kelas dengan cara menganalisis data yang diperoleh, merancang strategi untuk meningkatkan hasil belajar murid dengan terlebih dahulu meningkatkan kinerja guru dalam kelas. Siklus dalam supervisi klinis umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca-observasi. Kegiatan tindak lanjut berupa kegiatan langsung maupun tidak langsung seperti percakapan coaching, kegiatan KKG di sekolah, fasilitasi dalam diskusi, serta kegiatan lain di mana guru belajar dan memiliki ruang untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi. Berikut refleksi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pemikiran reflektif pengalaman belajar. Saya merasa termotivasi untuk mengimplementasikan praktek coaching secara berkelanjutan dengan murid ataupun rekan sejawat agar mendapatkan keterampilan coaching untuk supervisi akademik. Pemikiran reflektif yang sudah baik, saya mendapatkan pembelajaran dan pemahaman materi coaching untuk supervisi akademik yang mencerahkan dan telah saya praktekkan bersama rekan-rekan CGP. Kemudian yang perlu saya perbaiki dalam menggali informasi penting dari coachee terkait dengan kompetensi coaching, terutama pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee masih belum maksimal.
Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi terus meningkatkan potensi dan kemampuan, serta kekuatan diri sebagai seorang pendidik yang mampu menjadi seorang coach dan melakukan coaching bagi orang-orang di sekitar. Analisis modul 2.3. Yang pertama, pertanyaan kritis. Seberapa penting implementasi coaching dalam supervisi akademik? Dengan menerapkan paradigma berpikir coaching dalam supervisi akademik, maka akan terjadi proses pengembangan kompetensi yang berkesinambungan dan optimalisasi potensi yang dimiliki setiap individu, sehingga supervisi akademik tidak lagi identik dengan menilai, tetapi menjadi proses pemberdayaan. Yang kedua yaitu wawasan, insight baru. Coaching sebagai proses membangun kemitraan dan menghilangkan kesenjangan. Dalam proses coaching untuk supervisi akademik, kita tidak melihat kesenjangan jabatan, tetapi kolaborasi antara supervisor dan guru, sehingga mereka dapat menggali potensi daripada menilai. Pada akhirnya menciptakan supervisi akademik yang memberdayakan. Dan yang terakhir yaitu tantangan. Supervisi akademik selama ini dipandang sebagai proses penilaian satu arah oleh atasan kepada bawahan. Tantangannya adalah mengubah pola pikir bahwa supervisi akademik pada dasarnya adalah proses kolaboratif yang memberdayakan. Yang keempat, alternatif solusi terhadap tantangan. Laksanakan proses coaching yang baik dalam supervisi akademik. Seorang coach lebih berperan sebagai pendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang dapat menggali potensi kekuatan dari seorang coachee. Pada akhirnya diperoleh kesepakatan tentang komitmen atau tanggung jawab dari coachee untuk menyelesaikan semua masalah dan tantangan, proses kolaboratif yang memberdayakan. Berikut keterkaitan koneksi antar materi. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional, dan yang ketiga yaitu modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dalam pembelajaran berdiferensiasi dilakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang meliputi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Hasil pemetaan tersebut dapat digunakan oleh murid atau coachee dalam proses coaching, sehingga dalam proses coaching seorang coach mampu mengoptimalkan potensi yang ada pada murid untuk mencari solusi terbaik dalam proses pembelajarannya. Modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Dalam melaksanakan proses supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching, seorang pendidik membutuhkan keterampilan sosial emosional, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Seorang coaching perlu memahami dan mengembangkan kompetensi sosial dan emosional agar mampu mengendalikan diri dan mengarahkan coaching sehingga terwujud proses memberdayakan. Bagaimana peran Anda sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional. Dalam hal kompetensi coaching dengan alur percakapan Tirta menuntut kita sebagai coach untuk melakukan kehadiran penuh atau presence, salah satunya dengan melakukan teknik stop dan mindfulness. Lalu bagaimana keterkaitan keterampilan coaching dengan pengembangan kompetensi sebagai pemimpin pembelajaran? Coaching merupakan salah satu proses untuk memastikan supervisi akademik yang akan ditempuh benar-benar menitik beratkan pada proses pembelajaran yang berpihak pada murid dan sebagai bentuk pengembangan diri dalam pembelajaran. Serangkaian supervisi akademik merupakan upaya yang mendorong peningkatan dan pengembangan yang memberdayakan, sehingga menjadi kunci untuk membawa pengembangan potensi diri dalam memaksimalkan kinerja, yaitu menjadi seorang pemimpin pembelajaran.
Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Bapak dan Ibu guru hebat. Mari kita bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.